Ya, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang berbahagia, selamat pagi. Selamat pagi. Terimalah salam bahagia dalam Buddha-dhamma. Terpujilah Sang Bhagawa Satipattu Namo Buddhaya. Ya, tentunya senang sekali pada pagi ini saya kembali mendapatkan kesempatan untuk bincang-bincang dhamma bersama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ibu sekalian, apa kabar Ibu sekalian? Luar biasa. Ya, ini sudah mendekati Imlek, benar nggak? Benar. Kalau ngomong udah jadi hoteng belum nih? Tadi ngomong dibahas ya. Ya, jadi hari ini mungkin ada yang shopping Imlek ya, ada yang bersih-bersih rumah seperti ya. Ini juga terlihat ini lebih banyak para dewi-dewinya nih ya. Para dewa ini nggak tahu di rumah ngapain nih. Ya sih. Berberes seperti ini ya. Ini rumahnya itu juga rumahnya nih. Ya, Bapak sekalian, kesempatan pagi yang baik ini kita akan bincang-bincang dhamma. Untuk itu marilah kita persiapkan batin dan jasmani kita sekaligus bersihkan jari. Kita akan terlebih dahulu sejenak untuk mengagungkan guru bimbingan kita yang Sang Buddha Satipattu Gata. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Talina dhamma sawana mangala dhamma bernada dhamma rasa. Baik sekalian, pertama-tama tentunya izinkanlah saya kembali untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari sekalian belum ada yang cukup mengenal saya, memang belum kenal ya, baru lihat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Eril Kartagiro. Saya adalah seorang entrepreneur dan sebagai owner PT Jaya Manggala Konselindo, Gadgetmart ID, Gimik Indonesia dan juga Gimpa Indonesian Partner yang bergerak di bidang handphone, gadget dan juga sepeda listrik. Dan sebagai ketua di Pusiklat Sahabat Indonesia di Perkumpulan Pemuda Indonesia dan juga sebagai founder atau pendiri Yayasan Buddhis Berdikari dan masih aktif sebagai pendulu atau pemuda Pengeret Provinsi Banten dengan Cici ya, sama-sama berjuang kita ya. Dan ini ada kontak dan biaya saya yang ingin simpan dipersilahkan ya. Mungkin dari ibu sekalian ada yang ingin sharing tentang dhamma, bisnis atau mau beli sepeda listrik ya, dipersilahkan ya. Nanti profitnya dipotong umur. Dan saya telah memiliki 2 orang putra dan 1 orang istri. Ya, saya ulangi ya, telah memiliki 2 orang putra 1 orang istri. Jangan dibalik ya. 1 aja saya sudah sangat bahagia dulu sekalian. Apalagi 2 ya. Bisa hilang bahagianya, bisa menderita maksudnya ya. Dan ini waktu itu saya ikut program Pauline Samanera di Dharma Raka di Mandalika Serang dengan anak juga ya. Dan juga terakhir di Gunung Sindur. Itu ya terakhir. Nah, ini beruntungnya waktu itu walaupun yang adiknya belum boleh ya dari Rusia, tapi Ibu Dhamma Jato baik hati ya, akhirnya boleh sama-sama melatih seperti itu ya. Nah, untuk sekalian ya kalau memang punya anak atau putrinya boleh ikuti ya, karena sangat sulit untuk mengasuh, mendidik, mengarahkan anak di era zaman sekarang. Generasi Z dan generasi Alpha ini ya, karena mentalnya kalau nggak kuat dia akan mudah depresi, mudah buta ya, mudah sedih seperti itu ya. Katakan sekarang generasi strawberry ya, tahu strawberry ya, panas dikit busuk hujan dikit busuk, benar nggak sekalian? Jadi harus ada pembekalan dari orang tua seperti itu ya. Nah, kemudian sekalian itulah tentang profesi saya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema atau topik yang menarik dan penting untuk kita bahas, itu tentang bahagia karena melepas. Nanti kita akan bahas bagaimana kita dapat hidup benar-benar bahagia dengan melepaskan segala kotoran batin sesuai yang Sang Buddha ajarkan. Bapak Ibu dan sekalian, hidup bahagia adalah impian dari semua orang. Tetapi pada kenyataannya dalam hidup ini kita masih mengalami namanya ketidakbahagiaan, kemarahan, kekecewaan, ketinggalan, ketidakpuasan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita belum benar-benar memahami dan mempraktekkan ajaran guru atau kita Sang Buddha, terutama tentang melepas ini. Nah, lalu gimana caranya? Mari kita bahas pada bincang-bincang dhamma pagi hari ini. Bagus sekali ya, jika ada sebuah pertanyaan, ya, apa itu melepas? Saya itu diri ya.
dari tadi umur. Bahaya juga nih kalau terus kan. Ya. Nah, oke. Apa itu melepas? Apa jadi yang melepas? Melepaskan semua hutang-hutang kita. Wah, hutang warung, hutang dagang ya. Oh ya. Ya, jadi enggak itu maksudnya. Jadi melepas itu adalah merelakan ya sesuatu pergi dari bagian hidup kita ya, dengan tidak melekati apa yang telah kita miliki pada saat ini dan sekarang ya. Jadi kalau kita punya harta materi, punya keluarga, itu wajar ya. Rumahnya banyak, wajar. Usahanya banyak, wajar. Istrinya banyak, nggak wajar ya kan? Aku aja ngomong ya, nggak wajar ya. Boleh nggak kaya raya? Boleh ya, boleh, tapi tidak melekati apa yang telah kita miliki. Jelas ya? Yang bahaya itu kita melekati apa yang telah kita miliki, seolah-olah kita memiliki harta benda seperti itu. Oke? Kalau enggak dipahami, kita akan banyak menderita seperti itu. Ya, jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini boleh sekalian, ada beberapa sebab atau sumber kemelekatan ya, sulitnya praktek melepas ini. Yang pertama tentang keluarga ya, sulit keluarga ya, maunya sama-sama terus sama keluarga, anak, istri, ya kan, orang tua, anak keluarga, bisa nggak? Nggak bisa ya. Mau tidak mau, cepat atau lambat, suka tidak suka, nanti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, ini yang paling berat di tentang keluarga ini ya. Kemudian tentang harta materi ya, uang dan jabatan, ini pun kemelekatan harus sekali ya. Jadi kita pelan-pelan harus mengikis ini ya, belenggu dunia ini harus sekalian ya, terutama tentang uang atau materi ya. Biasanya harus sekalian ya, kalau orang sudah berjuang dalam hidup ini dan punya harta materi ya, biasanya mereka berpikir, oh ternyata uang itu bukan segalanya. Betul ya, betul ya. Kemudian kalau sudah tua mau menjelang mati, ngomong lagi dia, oh ternyata uang itu tidak bisa dibawa mati menurut saya ya. Tapi pada kenyataannya hidup kita kalau nggak punya uang terasa mati ya. Walaupun gelarnya doktor, walaupun profesor, kalau dia nggak punya uang, pikirannya untung, jadi bodoh. Kalau orangnya baru lulus SD tapi dia sukses kayak Jack Ma ya, pikirannya berkembang ya. Jadi penting uang ya, penting sekalian. Kalau kita berumah tangga kan, mau imlek kan ya, ya penting sekalian. Dan ada lagi makna seperti ini ya, Romo, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya, benar. Tidak setuju sekalian. Kenapa? Karena uangnya kurang banyak. Kurang banyak ya. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa memperpanjang masa aktif kita. Contohnya apa? Kalau kita sakit, nggak punya uang, nggak punya asuransi, mati dong sekali. Benar nggak? Kalau kita punya uang, seenggaknya masuk UGD, masuk ICU, panjang usia, masa aktif pertama tuh, benar kan? Karena sekalian ada orang ya, karena sebab masa aktifnya kurang bagus ya, dia lahir dalam manusia, tapi tidak seberuntung kita. Hidupnya miskin, ya, rumah nggak ada, kan? Makan seadanya. Nah, kalau mereka sakit, boro-boro rumah sakit, benar nggak? Pasti akan berusia pendek, ya, pendek, bisa meninggal. Seperti itu ya. Makanya sekalian, kalau ada orang, saudara, teman siapapun yang terlahir kurang beruntung, ya, itu memang sebab dari karena masa lampau. Karena masa lampau itu kita nggak bisa pilih untuk lahir di mana, di keluarga mana, miskin atau kaya, bahagia atau menderita. Itu semua karena kekuatan karma masa lampau pada saat menjelang kematian. Seperti itu ya. Jadi biasanya kalau sudah hidupnya kurang baik, sudah menderita, sudah miskin, biasanya yang banyak muncul, yang banyak tumbuh adalah karma buruk. Ya. Dia bisa tertolong kalau bisa mengenal ajaran Buddha Dharma. Semua akan berubah. Ya, akan banyak harta baik yang akan muncul. Ya, paham ya? Makanya kalau ada orang yang lahir di suku primitif, pedalaman, boro-boro mau rasain bahagia, benar nggak? Hidup hanya bertahan hidup dari berburu. Sampai ada yang
suku kanibalisme kan, yang saling memakan, ya, karena mereka nggak kenal ajaran beragama. Nah, kita di sini sangat beruntung, benar kan? Dari rumah ke Cetia aman nggak? Aman, nyaman ya. Mau cari uang, mau kerja bisa aman kan? Seperti itu, ya, jelas sebenarnya. Itu pun sebagai sebab dari kebahagiaan juga, ya. Oke. Kemudian dari jabatan juga sama, ya, karena kita merekam. Nah, dari hal ini, ya, mana yang paling dilengkapi? Itu tentang keluarga ini, dan paling melekat. Ya, saya pun sama, ya, karena pelan-pelan. Setidaknya kalau kita anak sudah berlatih pembebasan daerah atau atas silangi yang wanita, seenggaknya kita yakin orang tua, anak-anak kita sudah bermoral. Dan nanti mereka dewasa pun tidak salah langkah, salah jalan, tidak khawatir, bisa bekerja, ya, bermoral. Biasanya kalau spiritualnya bagus, dalamnya bagus, duniawi akan mengikutinya. Kita nggak khawatir apa, jelas ya. Nah, bagus sekalian, tentang kata materi, uang, jabatan dan lainnya, ini semua seolah-olah kita ini memilikinya, karena kita lahir membawa karma masing-masing, ya. Kita punya rumah, punya warisan, punya jabatan, punya usaha dan lain sebagainya. Seolah-olah kita memiliki itu, benar nggak? Benar kan? Sebenarnya pada saat nanti waktunya, ya, menjelang kematian kita, ini semua kita akan tinggal. Nah, ada satu cerita tuh sekalian, menarik sekali nih ya. Waktu itu ada seorang kakek, ya, seorang kakek ini ingin pergi ke pasar. Nah, pergi ke pasar, si kakek di jalan menemukan uang jelek yang sudah bolong, sudah jelek sekali. Tapi si kakek berpikir uang ini antik, ya, dibawa ke toko barang antik. Ya, ternyata itu barang antik, uang yang jelek sudah bolong ini dihargai 500.000 rupiah, alias GoPay. Kira-kira saya senang nggak? Senang dong. Nah, si kakek punya impian, dia mau beli lemari baju, ya. Dia bawa uang itu ke toko furnitur, ya. Dia beli lemari baju. Saking senangnya, si kakek nggak mau dikirim walaupun free ongkir, ya. Dia langsung bawa lemari bajunya. Dia pulanglah ke rumahnya, kan? Sampai di jalan, ternyata ada orang kaya raya melihat si kakek dengan belas kasih dan kasih sayang, ya. Seolah-olah si kakek ini menjual lemari, ya. Dia turun dan ditawar lemarinya seharga 2 juta rupiah, alias notel. Pakai senang nggak si kakek? Senang dong, dari GoPay dapat notel. Nah, saking senangnya si kakek menghitung uang sambil berjalan, ya. Tiba-tiba bos sekalian, ada segerombolan orang yang gak baik, ya. Dia ambil, dia jambret, dia rampas uang si kakek itu. Nah, kemudian orang sekitar melihat dan menghampiri si kakek dengan menanyakan, kakek, apa yang mereka rampas? Si kakek hanya mengangkat kedua tangannya, bukan apa-apa, itu hanya koin jelek yang sudah bolong. Seperti itulah Bapak sekalian, seolah-olah kita di dunia ini memiliki ini, aset ini seperti itu, keluarga yang pada sejatinya kita lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, ya, benar kan? Dan Bapak sekalian, ternyata secara kita nggak sadari, apapun yang Bapak Ibu cari selama hidup ini, ya, entah harta materi kita semuanya, nanti itulah yang akan kita tinggalkan. Tetapi nanti apapun yang Bapak Ibu berikan dalam hidup ini, ya, entah kita berkebajikan dalam orang lain, nanti itulah yang akan kita bawa di kehidupan selanjutnya, ya, Bapak sekalian, ya. Jadi jangan terlalu dilekati, harus pelan-pelan dilepas. Dan Bapak sekalian, nah, bisa nggak melepas? Bisa nggak? Bisa, ya. Kan saya nggak dana di sini kan, sini perdana juga kan tadi kan, ya, datang ke wihara, kan, dengar parita, meditasi, perdana kan melepas juga, sebenarnya berlatih juga. Bapak sekalian, mau tahu nggak cara kita melihat batin kita sudah seberapa berkembang? Mau tahu nggak? Sering praktek dana kan, sering melepas kan? Nanti ketahuan tuh seberapa sudah lega asal rela
batin kita, ya. Contoh seperti itu sekalian. Bapak Ibu sekalian pernah kan pergi ke Alfamart, ke Indomaret, ke pasar, ya? Biasanya bayar parkir berapa? 2.000 kan? Nah, hari ini atau besok kita praktek, kita lihat seberapa berkembang batin kita. Ya, kalau seperti memang bagus, berarti benar ajarannya. Ya. Nanti pada saat harus kalian bayar parkir, ya, diambil dompetnya, dilihat yang warna merah, mau ngasih uang parkirnya, pasti kasih, masih ganjel, nggak apa-apa, yang berarti positif lagi. Diganti warna biru, gocapan, masih ganjel juga kayaknya nggak ikhlas, kan? Masukin lagi. Kemudian yang warna hijau ya, 20.000-an, sudah agak mending, nggak terlalu ganjel, tapi nggak ikhlas, masukin lagi nggak apa-apa. Yang ungu 10.000-an, ya, sudah ada mau melepas, tapi masih ingat, ya, masih melekat, masukin lagi. Terakhir gocengan nih, sudah agak lega sebenarnya, kasihlah ya gocengan. Sudah berkembang dari awal 2.000. Kalau yang gocengan nggak ikhlas juga, masukin lagi, tetapkan 2.000, ya udah. Berarti rezeki Bapak Ibu hanya 2.000 itu ukurannya, nggak bakalan jadi orang kaya, karena hanya 2.000. Kalau tidak ada di kamar, terus ya. Kalau kita sudah melepas, sudah ikhlas, yang goceng mendingan, nanti tingkatin lagi. Tapi jangan sok-sokan juga, ya. Biar dompet, kepencekan selepas. Kata Romo kita praktek kalau pasti ya. Dikasih kepencekan, pulang jalan kaki. Itu yang keren. Jangan juga jelas ya. Nah, itulah sekalian sebagai contoh. Nanti kita kalau punya keluarga, punya saudara atau banyak baju satu lemari nggak dipakai, kita lepas. Daripada masukin ke peti mati, lebih baik didanakan kepada orang yang membutuhkan. Jelas ya, itu kita terakhir juga tuh, ya, makanan, pakaian dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jelas maksudnya? Bisa dikatakan ya? Bisa ya? Dan saya terus suruh parkir kalau kali itu sini. Apa yang kemarin lagi dua? Strategi bisnis lagi aja ya. Ya, kalian jelas ya? Dan itu sekalian, di sini ada satu kata yang paling berat adalah ya keluarga. Ya, kenapa kita masih menderita, nggak bahagia? Itu karena kemakatan tentang keluarga. Ya, maunya punya suami baik terus, perhatian terus, benar nggak? Bisa nggak? Nggak bisa loh sekalian. Ya, mereka pun punya diri sendiri. Apalagi suami yang dulunya baik, perhatian, dia banyak kerjaan, dia lembur, dia berubah sikapnya menjadi pemarah, jadi cuek. Kita menderita nggak? Menderita. Begitupun para suami. Ya, yang awalnya istri baik, perhatian, sebelum punya anak, ya, Romo ya. Kalau punya anak dia berubah karena repot ngurus anak, sekolahnya, sarapannya, berubah sikapnya pada suaminya, ya. Dan dulu juga perhatian. Menderita nggak suami? Menderita. Ya, karena nggak bisa mengalami perubahan itu. Oke? Nah di sini ada satu video untuk sekalian. Videonya menarik sekali. Ya kalau kalian bikin video menarik untuk sekalian. Ya ini tentang pemelekatan keluarga ya. Oke. Oke, lagi ya. Jadi kita akan lakukan ya. Anak wanita yang ABG ya. Dia kabur di rumah. Dia kabur dari makanan. Dia tidak punya uang kitanya ya, tapi kita kuatkan. แค่9 จานเลยก็จะบอกให้นะมีคนแต่จริงของป้าลูกรับถึงแล้วลูกถึงก็จะได้จริงจริง Jadi masalah lalunya dengan orang tuanya yang sulit diatur anaknya. Untuk jangan sakit. Kalau begini kan, apa kita berantem sama orang tua yang mamanya.
Backup dia tahu dulu ya. ผัดไก่ไข่เจียวไม่เสร็จ Nah ini menarik loh sekalian. Kadang-kadang tahu selera anaknya, apa bisa tahu kan? Nah, jadi ketika ibunya cari anaknya, jadi mamanya jadi inisiatif ya. Kalau ketemu dengan anak ini, tolong buatkan makanan untuk dia. ที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูกลับบ้านมากที่สุด Karena sudah ya, betapa saya dia amannya ya, ada. Terus sekalian, ya bagi yang masih remaja ya, kita harus paham juga ibu kita ya. Jadi untuk yang ibu-ibu ya, pahami anak kita ada di generasi apa ya. Karena gini terus sekalian, banyak sekali yang generasi yang sudah senior, yang baby boomer itu yang sudah nenek ya kan, generasi X kita Y yang dia apa yang sudah bilang, kadang-kadang mereka curhat juga. Sangat sulit mendidik anak zaman sekarang. Nah, kemudian yang anak-anak dengan sejenis ini, ya, dan yang apa ini curhat juga, Romo, sangat susah punya orang tua zaman sekarang, nggak ngerti, betek gitu. Anaknya mau apa ke siapa, nggak ngerti. Nah, saya di tengah-tengah antara yang atas sampai yang garis bawah ini, ya, maka saya sering menjembatani antara yang senior dan junior ini. Ya karena harus matching, harus cocok dalam pendidiknya. Kalau enggak, kita bisa menderita bersama. Betul kan? Tadi itu dikatakan kan, ada zaman sekarang diomelin dikit juga lupa artinya, ya seperti itu. Hati-hati, jadi harus paham anak kita dengan siapa dan harus tepat cara mendidiknya. Ya, jangan dipaksa apa yang kita mau dan dipaksa apa yang kita harapkan. Akhirnya anak mereka bisa depresi dan bisa kayak lagi bisa kabur. Jelas ya? Jangan seperti itu. Harus kita banyak bertanya, jangan banyak memerintahkan. Ya, kamu harus seperti ini, kamu harus ini, jangan. Ditanya, nah maunya seperti apa, maksudnya seperti apa, seperti itu. Ya, kamu nggak mau bahagia, itu pertanyaan. Jangan diperintahkan, pasti nggak mau ya, pasti nggak mau. Dan saya kan bisa seperti ini karena karyawan kebanyakan generasi Z sekarang. Jadi bisa memahami mereka, ya. Kalau suruh kerja tanpa teknologi mereka nggak mau, nggak mau. Karena zaman teknologi. Apa nih SMP yang apa? Nanti mereka lebih cerdas lagi. Karena lahir di era gadget ini, ya. Akhirnya udah digital kan. Nah ibu-ibu nih kalau bisa anak masih 2 bulan, aku kasih gadget dia diem, kasih gadget. Nggak mau pusing ya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana cara praktek untuk melepas harus sekalian. Nah, di sini ada 3 praktek yang saya bisa katakan. Dana, sila, dan samadhi. Inilah caranya untuk melepaskan. Ya. Yang pertama adalah dana, berupa keserakahan, materi, dan barang yang kita sukai. Yang tadi berdana ya, penting sekali. Ya, kita praktekkan. Oke, bukan hanya untuk kaya raya. Ya, bukan. Kalau kita sering berdana, kita akan nanti efeknya akan gampang melepas, ya. Mau berdana, mau bantu orang, mau paksa, nanti akan berefek ke batin kita. Contoh seperti ini, umpamanya nih ya, kalau orang yang kaya membagikan, dia umpamanya disakitin orang, dicela orang, dibina orang biasa aja, karena sudah mahir
melepas. Contoh nih ya, contoh Romul punya uang 2 miliar, contoh Romul sadu ya, punya uang 2 miliar contohnya. Tiba-tiba Romo kehilangan uang 2.000 rupiah. Berasa nggak? Nggak berasa, karena uang 2 miliar. 20.000 berasa nggak? Nggak berasa juga. Notel agak berasa namanya. Duitnya agak berasa, aman. Notel mungkin agak berasa, tapi udah nggak terlalu karena praktek melepas. Seperti itu pula untuk sekalian. Kalau kita kayak kebajikan, ya sering berdoa, bermoral, bantu orang kayak kebajikan ya. Kalau cuma dihina orang mah, cicai, udah nggak? Kecil, lepas, udah kan? Kecuali memang ditipu orang agak berasa, tapi lama-lama kita lepas juga. Dan untuk sekalian ya, itu nanti efeknya. Kalau kaya raya, efek samping, tanpa diminta pun akan datang sendiri. Oke? Kemudian yang sila, kejahatan, keburukan, ini kita lepas juga. Ya, yang dulunya mungkin, ya, yang belum pernah ajaran agama, sering contoh nih ya. Mungkin semoga udah nggak ada di sini ya. Contoh mau ada pesta, ya harus potong babi contohnya. Potong ayam jangan. Kalau bisa sekarang udah beliau sudah meninggal. Seperti itu ya. Lepas juga zamannya, ya seperti itu. Nah, kalau kita praktek sila ini, bapak sekalian, berarti kita telah melenyapkan kekotoran batin yang kasar. Jadi ada 3 kotoran batin: kasar, sedang, halus. Yang kasar adalah kekotoran batin yang sudah termanifestasi, terwujud dari tindakan ucapan, membunuh, ya kan, ada susila, memabukkan, minimal 5 sila. Kalau itu tidak tekan, berarti kekotoran batin yang kasar telah ditekan, dilenyapkan. Jelas ya? Penting sila seperti itu. Yang kedua yang sedang, apa itu? Yang muncul dalam pikiran. Ya contoh, ini contohnya sebelahnya berisik, meditasi ganggu, muncul dalam pikiran. Berisik apa sih lo, ganggu aja contohnya kan, muncul. Ya, atau orang yang dibantu nggak tahu diri contohnya, muncul dalam pikiran. Itu yang sedang. Kita pun harus tekan, kita lenyapkan. Ya, yang terakhir yang halus, yang ada di batin. Apa itu? Si aku, si ego. Ya, apa contohnya? Kamu itu berhasil gara-gara gua, benar? Kamu ini jadi begini karena gua loh, karena si aku. Ya, apalagi wihara itu kita yang rame karena gua nih, benar nggak? Ya, ini hati-hati. Jadi pun si aku otomatisnya halus. Kita harus tekan, kita lenyapkan. Ya, kalau si aku tidak disadari bahaya. Apalagi sudah belajar dhamma sampai abhidhamma, si akunya terus kuat, bahaya. Diibaratkan sang Buddha katakan, bagaikan megang ular itu malah ekornya, malah patok sendiri, dia bergerak sendiri. Ya, orang sombong itu tahu nggak seperti apa? Orang sombong itu ibarat sedang berada di atas gunung. Dia melihat orang-orang di bawah sangat kecil, ngerampai sama gua lo, recehan gitu bilang, bener kan? Nah, dia lupa, dia pun terlihat kecil dari bawah sana. Jelas ya? Nah, ini ada cerita tentang sombongan harus kalian. Menarik juga nih ya. Kalau orang sombong itu misalnya nggak bisa membedakan mana yang benar, yang dia menderita juga. Dikisahkan, waktu itu ada orang kaya yang sombong ya, jadi dia mau keliling dunia. Dia menyewa jet pribadi, pergi berempat. Yang satu adalah dokter, yang satu adalah pengacara sombong, yang ketiga adalah pilot dan anaknya. Dia pergilah naik pesawat. Nah, tiba-tiba di atas pesawatnya mengalami kerusakan. Mereka pun panik kan? Panik dong, karena banyak uang ya kan? Dia buru-buru semua mengambil tas ransel parasut. Kurang beruntungnya, tas itu hanya ada 3, berarti kurang 1 kan 4 orang kan? Nah, dokter langsung mengambil tas parasutnya, ya, dengan mengatakan saya adalah seorang dokter, masih banyak orang yang harus saya selamatkan, saya hidupkan kembali. Dia loncat dengan tas parasutnya, selamat harus sekalian. Yang kedua, pengecar yang sombong juga langsung buru-buru ambil tas ransel dengan mengatakan saya adalah orang-orang cerdas di dunia ini, saya wajib hidup, dia bilang. Dia loncat langsung kan. Nah,
Yang ketiga, sang pilot memberikan tas ransel tersebut kepada anaknya. Anakku, kamu pakailah tas ransel ini, kamu buatlah. Nanti setelah kamu selamat, kamu berbangga untuk orang lain. Nah, kemudian si anak memberikan itu kepada ayahnya. Tidak ya, ayah pakailah tas ransel ini. Ya, loh, emang kenapa nak? Tadi si pengacara yang sombong membawa tas ransel sekolah saya, dia bilang. Dia meninggal dengan kesombongannya, ya. Akhirnya si pilot dan anaknya selamat, bos sekalian. Seperti itu sekalian, ya. Orang sombong itu biasanya nggak bisa membedakan karena kesombongannya, karena keakuannya, ya. Kita Buddhis, ya, belajar dalam itu untuk menekan si sombong ini. Dan bos sekalian ya, oke. Kemudian dengan cara samadhi, melepas kebencian iri hati, dendam, kebuan, kebencian, kemudian batin. Nah, ini penting bos sekalian, ya. Dari 1, 2, 3 mana yang paling penting? Semua penting, berarti adalah kita samadhi atau pengembangan batin lawan ini, ya, paling penting. Karena kalau kita nggak bisa melepas kebencian kita, iri hati kita, ya, bahaya bos sekalian. Nah, ada juga orang yang benci sama orang sampai meninggal, dia masih benci. Ada nggak? Ada. Nah, ini bahaya saya. Lihat ya. Dalam Buddha ya, terdapat 31 alam kehidupan dirangkum menjadi ada 6 ya. Jadi 4 alam menderita, 1 alam manusia ya. 26 alam dewa, ya 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Nah, disingkat jadi 6 alam ini, sangat besar, ya. Ini alam dewanya versi Tiongkok, ya. Kalau di Thailand beda lagi dewanya, ya, banyak versi. Indonesia nggak ada kayak dewanya, ya. Nah, dalam Buddhis, mana yang lebih banyak lahirnya? Lahir di alam peta, ya, alam peta kelaparan ini. Karena apa? Karena kemelekatan. Ya, enggak banyak melepas. Nah, orang yang lahir di alam manusia sudah baik moralitasnya. Nah, kita semua di sini, kenapa lahir di alam manusia? Masa lampaunya kita itu bermoral, maksudnya bermoral, ya, seperti itu. Untuk lahir di alam manusia, kita minimal punya kebajikan dan bermoral. Nah, ini diibaratkan ada di lautan samsara, lautan ya. Orang itu pakai lampu. Nah, di situ punya angin kebajikan. Bisa nggak tenggelam di lautan? Nggak bisa. Dia terus terombang ambing di alam manusia ini di lautan karena punya lampu. Walaupun ada orang yang nyumpahin, ada orang yang nggak suka mau tenggelamkan, nggak bisa. Tetap lahir di alam manusia itu karena punya lampu kebajikan. Jelas ya? Kalau mau lahir di alam dewa, apa di alam Brahma, nah ini kita harus punya kebajikan lebih tinggi. Ya, kita samadhi itu. Ya. Kita udah gak benci, udah iri. Umpamanya nih, kalau ada orang yang mau naik ke atas, ya, mau naik ke alam Brahma atau alam surga, naik ke atas, ya. Kira-kira kalau kita punya kebencian, kemarahan, kalau orang dendam, itu diibaratkan punya bandulan. Atau bandulan nggak? Kalau mancing kan ada bandulan di mana tuh? Kita selalu punya pemberat, ya. Mungkin nggak kalau kita benci sama orang, jengkel sama orang, dendam sama orang, bisa lahir di alam bahagia, alam surgawi? Bisa nggak? Nggak bisa, karena kita akan tertarik oleh kotoran batin itu, akan tertarik oleh kebencian itu. Jatuh di mana? Lahir di alam peta neraka, alam binatang. Nah, jadi kalau mau lahir dalam bahagia, nggak ada apa lain selain kita melepaskan semua kebencian kita dan kita akan naik ke atas alam bahagia. Jelas? Nah, saya hari ini kita maafkan semua orang yang kita benci, ya. Bisa nggak? Ya, kalau saya bilang nih ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pikirin orang yang kita benci, orang yang bikin kita jengkel. Bisa nggak? Dia muncul dalam pikiran. Nah, lepaskan sekali. Ya, nggak ada cara lain. Jelas ya? Karena banyak sekali seperti itu. Nah, kalau kita udah praktek meditasi, nah biasanya pada saat dia muncul benci, kita lepaskan. Semakin kita mahir, semakin kita praktisi, semakin mudah untuk melepaskan. Ya, ibaratnya seperti ini. Umpama doang ya. Umpamanya ada maling atau pencuri. Ini baru ya, Pak ya. Contohnya ada maling yang mau ngambil dialog. Ya. Tiba-tiba pengurus tahu, rombong tahu di sini ada sini. Maling mau masuk. Kira-kira
ketahuan pengurus. Begitupun dengan batin kita menurut saya. Pada saat kebencian kejengkelan muncul, keserakahan muncul, kita tahu di batin dia akan pergi, dia akan kabur. Tenang lagi, bahagia lagi. Ya, jadi kalau mau tenang, bahagia, harus mengembangkan jadi meditasi. Nah, di sini Romo sudah ada belum pas meditasi? Belum. Wihara yang sudah ada terus saya ungkap. Karena sama-sama Sinta di dalam yang di atas pengeluaran. Nah, ada nama sudah hampir semua wihara menggunakan menggunakan kelas meditasi. Karena penting sekali. Kalau mau bahagia, nggak ada cara lain selain mengendalikan batin dan pikiran kita. Ya. Sedangkan meditasi itu adalah mahkotanya agama Buddha. Ya, saya yang berada di mana-mana, yang Buddhis menjadi minoritas, yang Kristiani, yang Hindu lebih banyak. Ya, kalau ada peserta paling Buddhisnya 7 atau 10 orang, yang lain berbeda. Ya, inilah fenomena sekarang. Sedangkan kita yang Buddhis, yang harus tetap meditasi, malah nggak tertarik dengan meditasi. Sedangkan untuk bahagia adalah dengan praktek meditasi, dengan praktek mengembangkan batin itu bagus sekali. Jelas ya? Itu kalau mau bahagia, prakteklah meditasi. Nggak usah ikutkan dulu, jangan mau tidur, jangan bekerja banyak, tenang ya. Duduk dulu nih, minimal 5 menit, ya. Nggak apa-apa. Nanti mau tidur 5 menit lagi, itu seperti itu. Lama-lama juga akan terbiasa dengan hidup kalian. Jelas ya? Oke, kita harus praktekkan. Nah, kemudian menurut kalian, ya, kalau ada pertanyaan nih, sampai ke berapa ya? Siapa ya? Nah, kalau ada pertanyaan, Romo, saya sudah menjadi orang baik, dia bilang, saya sudah sering berbuat baik, kemudian saya selalu mencoba untuk jadi lebih baik. Lalu mengapa saya masih menderita? Nah, ini yang banyak terjadi. Sudah melihara, sudah berdana, banyak wanita, tapi hidup masih menderita. Terutama dengan wanita dari suami sendiri. Kewihara rupanya makin benar, makin ngomongin orang, katanya. Ada kayak gitu ya. Laki lupa yang ngurusin, nggak dimasakin, ngapain? Akhirnya laki marah. Buat apa kewihara juga? Benar kan? Marah, rumah tangganya berantakan, rumah tangganya banyak cekcoknya. Nah, ini yang terjadi. Ya, mengapa? Karena menurut saya kita belum benar-benar memahami yang namanya hukum tilakana 3 cara umum. Ya, inilah yang Sang Buddha ajarkan tentang bagian dari itu juga dari ajaran Buddha. Ya, yang pertama adalah anicalakana, corak perubahan, ketika kala tidak bisa dipertahankan. Apa maksudnya Bapak sekalian? Setiap yang berubah, ya, tidak layak kita lekati. Setiap yang tidak kekal, tidak layak kita lekati. Mengapa? Karena akan berujung pada penderitaan. Ya, kayak tadi kan, maunya suami seperti ini, ternyata dia berubah, menderita nggak? Menderita. Maunya ngumpul sama keluarga, bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya kita kan menderita juga, menderita juga. Maunya muda terus, ya kan? Nggak tumbuh contohnya, ya nggak sakit pinggang, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jelas ya. Bisa Buddha katakan, yang berubah itu, yang tidak bisa dipertahankan, yang tidak kekal, tidak layak untuk kita lekati, karena akan mengarah kepada penderitaan. Jelas? Yang kedua tentang dukkha lakana, corak penderitaan, tidak memuaskan. Ya, Bapak sekalian, yang namanya hidup pasti akan mengalami penderitaan, benar kan? Saya kalau tidak mengalami penderitaan, nggak mungkin kenal dengan ajaran keagamaan. Karena beruntung kita mengalami penderitaan, kita tahu merasa dari kebahagiaan itu. Ya, jelas ya. Sang Buddha katakan, barang siapa yang melihat maka penderitaan berarti melihat ajaran Buddha Dhamma. Ya, jadi orang yang senang-senang terus sulit untuk mengenal ajaran Buddha Dhamma. Ya, jadi orang yang sibuk dengan dunia yang sangat sulit mengenal Buddha Dhamma. Nah, kita beruntung sekali karena sedikit penderitaan bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma. Oke? Yang terakhir, anak-anak corak tanpa aku, tanpa kita memilih. Nah, inilah terus sekalian yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran lain tentang konsep anatta ini yang tanpa diri, tanpa aku ini, tanpa milik. Ya, ajaran lain mengatakan ada roh, ada atma, ada entitas, ada diri. Sedangkan Buddhis tidak ada diri, tidak ada entitas. Ya, sebenarnya semua pun ujung-ujungnya kosong juga terus sekalian. Ya, contoh kalau kita punya cita-cita mau punya apa,
kita bangun, kita wujudkan, setelah dapatkan ternyata nggak ada apa-apa juga, kosong juga. Yaitu diibaratkan seperti batang pisang, tahu batang pisang? Tahu kan? Ada pelepah-pelepah itu kan? Pelepah pisang kalau kita buka, ujungnya apa? Ada inti nggak? Ada hati nggak? Nggak ada, kosong. Seperti itulah ajaran Buddha kita sekalian. Jelas ya? Dan cara sederhananya, apa sih tentang anatta itu? Sebenarnya harus belajar banyak sekalian, ya. Tapi secara sederhana seperti ini, kalau tanpa milik dulu sekalian. Kalau kita mau berita ya, kalau kita punya anak, ya kan bilangnya apa? Milik kita dong, anakku dong, anak kita kan. Nah, anak ini bisa nggak kita benar-benar arahin sesuai yang kita inginkan? Nah, jangan gini, jangan main game mulu, jangan bercanda mulu, jangan berisik, bisa nggak? Nggak bisa, ya karena bukan milik sebenarnya. Mereka hanya ikatan jodoh orang baik asal mau. Yang kedua, kalau memang istri kita milik kita, itu beda lagi. Ya, mami jangan shopping dulu dong. Bener, dia nggak shopping nggak bisa, saya yang shopping. Tapi besoknya pakai baju online ya, tapi banyak sih kan. Nggak bisa kita kendalikan istri itu, karena mereka punya dunia sendiri. Apalagi tubuh jasmani ini, kalau tubuh ini milik kita, wah enak banget teman sekalian. Jangan tua dong, jangan sakit dong, jangan tumbuh uspan dong, jangan ribut dong, jangan ompong dong, bisa nggak? Nggak bisa, karena tubuh ini pun bukan milik kita. Yang mereka hanya berkondisi terus mulai proses untuk tua, sakit dan meninggal pada akhirnya. Dan teman sekalian, itu makanya kita harus memahami dengan kata ini. Ya, biar hidup tidak terlalu menderita, terutama tentang keluarga. Oke? Karena semua berubah berujung pada penderitaan, ya, semuanya tanpa diri sebenarnya. Oke, Mas sekalian? Jelas ya? Jadi saat terakhir sekalian dalam baik dalam pada 2:14, Sang Buddha mengatakan, ya ternyata dari kemerkakan timbullah kesedihan, dari kemerkakan timbullah ketakutan. Ya, jadi orang yang telah bebas dari kemerkakan tidak ada lagi kesedihan maupun ketakutan. Jadi buat sekalian, ya, mulai dari sekarang kita harus pelan-pelan melepas. Ya, kalau mau hidup bahagia. Kalau kita semakin menggenggam, makin melekat, maka akan mengarah kepada penderitaan. Kalau kita bapak sekalian nggak praktek dari sekarang tentang melepas, nanti pada saat menjelang kematian kita akan sangat amat begitu berat untuk melepas kehidupan kita. Karena nanti pada menjelang kematian, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melepas semuanya bapak sekalian. Keluarga atau materi apa kita miliki kita akan lepaskan, akan kita tinggalkan. Maka dari itu praktekanlah melepas agar hidup bahagia pada saat ini dan sekarang. Terima kasih. Terima pada Buddha. Namo Buddhaya. Suki